Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Sehat-sehat ya, Lucy ya? Kalau sehat, ini dong, tunjukin jempolnya, mana jempolnya? Jempolnya, mantap. Jempol mantap. Mantap. Wah, udah banyak banget nih ya, adik-adik di sini. Semuanya kita bertemu lagi setelah minggu lalu kita terakhir ketemu, kita ketemu lagi ya sekarang ya. Jadi kita akan memuji Tuhan, kita akan mendengar firman Tuhan, dan sebelum itu kita siapkan dulu hati kita dengan bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oke adik-adik, siapa nih yang udah gak sabar mau nyanyi nih? Siapa yo? Semuanya pasti udah gak sabar ya. Nah, untuk memulai ibadah kita hari ini, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 22. Besarlah kasih Bapakku, bait 1 dan 2. Tapi sambil bangkit berdiri ya semuanya ya, berdiri ya. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku dihasunya. Betapa kasihnya besar, tak usah hatiku gentar, ku berbahagia benar dihasunya. Oke adik-adik, boleh duduk lagi. Oh ya adik-adik, Kak Dial mau ingetin, untuk jangan lupa di mute ya adik-adik Zoom-nya. Nanti boleh dibuka lagi kalau kakak-kakak minta ya, supaya ibadah boleh berjalan dengan lancar. Oke, jangan lupa di mute ya adik-adik. Nah, sekarang kita mau masuk ke doa pembukaan. Nah, kalau doa pembukaan, Kak Daniel mau minta Kak Dian, boleh Kak Dian doa pembukaan? Iya. Iya, adik-adik semua, ayo kita mau berdoa, kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa ya. Ayo. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami sudah Tuhan siapkan untuk beribadah. Tuhan, siapkan kami semua agar kami boleh mengikuti ibadah dengan baik, juga boleh kakak-kakak yang menyampaikan firman-Mu, kakak-kakak yang bertugas, Tuhan kasih hikmat bijaksana sehingga kami boleh beribadah dengan baik. Berkati Bapa ibadah dari awal, pertengahan, hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Kak Dian. Iya. Oke adik-adik, kita nyanyi lagi ya. Sekarang kita nyanyi kembali Kidung Ceria nomor 22, Besarlah kasih Bapakku, bait 3 dan 4 sambil berdiri lagi. Oke, berdiri lagi ya. Ya Bapa dalam kasih-Mu, arahkan tiap langkahku. Ku yakin Kau tetap teguh mengasuhku. Ya
Oke, adik-adik. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman nih. Nah, tapi karena kita lagi sama-sama nih kan gabung, ada kelas TK, kelas kecil dan tanggung. Nah, kita akan bagi-bagi kelas dulu ya. Jadi nanti kelas TK bersama Dian dan Kak Ellen dan Kak Matthew. Nanti di kelas kecil dan kelas tanggung bersama Kak Ica, Kak Happy, dan Kak Daniel. Atas gunung tidak Gunung tidak mungkin sembunyi. Genaro. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ini Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. amin. Biarkan Alkitab terbuka. Kita taruh dulu. Oke, berarti tadi kenapa Kak Ica kasih tunjuk gambar garam dan lilin sebagai simbol terang? Karena kita membaca ini. Membaca tentang garam dunia dan terang dunia. Nah, garam dunia dan terang dunia dan yang tadi ayat yang dibaca sama Genaro sama Kimi itu yang mengucapkan secara langsung adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri yang membawa khotbah itu di atas bukit. Nah, adik-adik, pembacaan kita hari ini merupakan salah satu pengajaran Tuhan Yesus dalam khotbah di atas bukit yang mau mengajak kita semua yang di sini nih untuk memiliki kehidupan yang menjadi berkat dan belajar menjadi seperti kelompok garam dan kelompok lilin tadi. Nah, adik-adik, garam itu digunakan oleh Tuhan Yesus sebagai simbol untuk kita, kehidupan orang percaya. Nah, sekarang dari kelompok garam, kelompok Kak Happy ya. Nah, Kak Happy, siap-siap Kak Happy. Kalau kelompok garam, berarti gerakannya gini nih. Lihat Kak Ica. Berarti adik-adik kelas kecil gerakannya seperti ini. Ceritanya kita lagi taruh garam di masakan. Ya. Nanti kalau kelompok lilin, gerakannya begini nih. Kelompok lilin, ceritanya api dari lilin. Ya. Berarti ini gerakan kelas, bukan gini ya, bukan gini. Beda, bukan. Jadi, yang begini kelas tanggung, yang begini kelas kecil. Oke, sekarang kelompok ini dulu. Kelompok ini dulu, kelas kecil. Siap? Kak Happy, coba semua turunin dulu tangannya. Semua tangannya turunin dulu. Biar Kak Happy jelas lihatnya ya. Sekarang Kak Happy boleh tunjuk satu persatu, Kak Happy. Iya. Yang cepat untuk memberikan tanda garam. Untuk kasih tahu ke teman-temannya manfaat dari garam yang tadi udah dicatat. Coba, siapa dulu Kak Happy yang terlihat di layar Kak Happy yang udah kasih garam nih. Mana tim garam? Tangannya tim garam. Mana? Wah, banyak ya. Iya, asin, Kak. Kalau coba siapa dulu Kak Happy? Garamnya. Ada siapa nih yang mau kasih lihat nih jawaban-jawabannya? Yang belum bersuara tadi siapa ya, Kak ya? Coba, belum Kak. Bersuara nih. Bergaram. Sydney belum ya, Sydney? Nah, Sydney silakan di-unmute. Coba. Satu manfaat garam yang Sydney tahu. Satu aja. Untuk membumbui masakan. Untuk membumbui masakan. Terima kasih Sydney. Boleh di-mute lagi. Mantap, Sydney. Iya. Kak Happy berarti dicatat ya Kak Happy. Ini Kak Happy sama Kak Daniel tugasnya banyak nih Kak Ica kasih. Ya, kalau Kak Happy punya jawaban sama berarti tinggal tulis aja Kak namanya Sydney di sampingnya. Oke. Siapa lagi garam yang mau menjawab nih Kak Happy nih yang suara merdunya belum terdengar. Garam. Mana garam? Ayo garam. Ada Felicia. Felicia boleh jawab Felicia? Mana Felicia? Silakan di-unmute saya. Obat sariawan. Obat sariawan. Wah, bener ya. Daripada cari ke apotik hari gini mendingan kita pakai garam di dapur. Iya. Oke, terima kasih Felicia. Terima kasih Felicia. Oke, lagi Kak. Wah, banyak jawabannya nih.
Ada Jovanka. Mana Yang Jovanka? Jovanka. Silakan. Harus beda jawabannya ya. Harus beda loh. Satu aja. Mengawetkan. Mengawetkan. Betul. Kaica nggak nyangka. Ini Kaica nggak tahu jawabannya Google, Mr. Google apa jawabannya satpam lagi lewat depan rumah. Nggak tahu. Udah 3 ya Kak Happy ya? Benar nih Jovanka. Makasih Jovanka. Iya udah 3 nih Kak Satu Ica. lagi deh Kak. Soalnya Satu waktu kita lagi. terbatas. Satu lagi Ayo, Garam. Garam. Yang cowok deh Kak, yang cowok. Tadi udah Ebitri. Yang cowok. Mana ya yang cowok ya? Yang cowok. Tadi Yang udah ada ganteng. semua nih. Genaro tadi udah, Steven udah. Nggak apa-apa Kak, kalau emang cowok Nggak apa-apa ya? gantengnya tinggal itu nggak apa-apa. Boleh deh Genaro deh. Genaro, ya udah. Satu lagi Genaro. Nggak boleh sama ya, sama cewek-cewek tadi. Mengobati sakit tenggorokan. Mengobati sakit tenggorokan. Oke, mantap. Terima kasih kelompok Garam. Mantap. Ini buat Genaro, terima kelompok kasih Genaro. Garam. Ya, tenang. Nanti yang lain Kak Ica akan tanya lagi. Tenang. Oke. Sekarang kelompok Lilin, Kak Daniel, kelompok Lilin. Silakan Ini ditunjuk. kelompok lilin nih, mana kelompok lilin? Kakak kelas tanggung, kelompok Lilin. Oke, aku tunjuk nih ya kak. Kak, Oke, yang belum bersuara, Kak. Sepertinya Matthew Oh, nih. Lilin ada? Banget nih. Mana Lilin ya? Mana Lilin coba nih? Matthew nih kayak pingin jawab nih Matthew. Apa Matthew, menurut- silakan Matthew. Apa manfaatnya? Yes, manfaatnya. Pelumas, Kak. Apa sayang? Pelumas. Oke, pelumas. Dicatat Kak Daniel, jadi pelumas. Oke, terima kasih Matthew. Oke, Matthew. Lilinnya lagi mana lilinnya? Lilinnya jangan sampai padam. Jangan sampai padam. Oke, aku mau tunjuk siapa ya? Siapa, Siapa Kak? di sini ya? Lea deh, Lea. Lea. Coba silakan disebutkan, harus beda ya Lea ya. Di-unmute dulu sayang. Mengusir lalat dari meja makan. Oke, mengusir. Mantap, mengusir lalat. Pintar Lea. Terima kasih. 2 lagi berarti Kak Daniel. Bisa cewek, bisa cowok. Ayo lilinnya. Lilin, Mana coba Lilin. lilinnya? Jangan padam lilin. Justin. Nah, Hai, Justin Justin. silakan. Di-unmute sayang. Oh, udah. Apa? Apa Justin manfaat lilin? Untuk apa? Untuk membatik. Untuk wah, mantap. Oke. Kayaknya Justin punya kunci jawaban di sebelah Kak. Bagus. Terima Kunci kasih. jawabannya Justin. suka membatik kayaknya. Boleh di mute lagi sayang mikrofonnya. Berarti satu cewek cantik lagi Kak Daniel dari kelompok Boleh. Lilin. Cewek cantik yang bawa lilin. Coba lilinnya. Coba cewek cantik bawa lilin. Lilinnya. Aldora. Aldora silakan. Untuk menerangi sesuatu, Kak. Menerangi. Menerangi sesuatu. Betul. Sudah dicatat 4 sama Kak Daniel. Terima kasih adik-adik. Wah, ternyata Kak Ica baru kasih waktu 2 menit aja jawabannya udah beda-beda. Gimana kalau dikasih PR ya? Wah, jadi esai itu karangan. Oke, adik-adik. Dari itu kan kalau kita melihat garam dan lilin secara fisik ya. Kita udah tahu manfaatnya banyak banget. Terus kenapa Tuhan Yesus suruh kita jadi garam, suruh kita jadi lilin? Nah, contoh, coba Kak Ica ambil dulu dari garam. Ada yang bilang garam itu untuk ngawetin. Tadi siapa bilang garam untuk ngawetin? Jova ya? Loh, Jovanya hilang. Mana? Oh, itu Jova. Untuk mengawetkan supaya nggak busuk. Nah, adik-adik, dengan kata lain, kita ini sekarang hidup nih, apalagi di luar sana pandeminya. Wah, kalau manusia bilang ada slogan bilang berani keluar berarti berani mati, ada yang sampai segitunya. Karena di luar begitu parahnya. Berarti bisa dikatakan di luar itu keadaannya sudah membusuk. Ya. Karena apa? Karena isinya semua orang ketakutan. Semua orang khawatir. Semua orang wah, nggak berani ini, nggak berani itu. Kak Ica nggak bilang berarti adik-adik berani keluar terus nggak pakai masker terus, wah nggak. Kak Ica nggak bilang gitu.
Tapi sebagai garam yang bisa mengawetkan, justru kita kasih semangat sama teman-teman kita. Kita kasih tahu, memang di luar sana itu lagi berbahaya. Tapi ingat loh, kita punya Tuhan Yesus. Kita punya Alkitab yang jadi kunci jawaban kita dari setiap pertanyaan. Ya, kita bisa berdoa. Kita bisa berdoa tanpa pulsa, tanpa kuota. Kita berdoa sama Tuhan senantiasa. Supaya apa? Supaya kebusukan di luar sana adik-adik aweti dengan garam dari adik-adik, sehingga menjadi tenang suasananya. Nah, contoh garam kan? Terus tadi Lilin, contohnya menerangi Kak. Bayangin kalau mati lampu. Mati lampu, yang pasti lampu nggak nyala lah ya. Listrik nggak nyala. Ya mungkin ada senter lah, gitu kan. Tapi kalau adik-adik lah udah mati lampunya tengah malam, nggak mungkin senter dinyalain terus gitu. Pasti lilin ada yang dipakai. Lilin yang kecil kayak tadi gambarnya Kak Ica aja, itu satu ruangan bisa diterangi. Nah, balik lagi di luar sana keadaannya lagi menyeramkan. Ya, pokoknya ngeri deh. Pemberitaan tuh Kak Ica yakin di sini adik-adik kan udah punya sosial media. Pemberitaan di sosial media pokoknya seakan-akan di luar tuh mau lagi terik ya gelap aja bawaannya karena menyeramkan. Kita harus jadi lilin. Sekali lagi, bukan kita keluar terus kita bawa-bawa lilin, bukan. Tapi kita kasih kabar sukacita. Mungkin ada teman adik-adik yang sakit, atau papa mamanya sakit, atau bahkan ada keluarganya yang dipanggil Tuhan. Kita harus hibur mereka, kita harus jadi terang. Ingat ya teman-teman, sekalipun di dunia ini lagi begitu gelap gulita, tapi kita ini lilin yang membawa terang, kabar sukacita, yang membawa harapan. Ya, adik-adik, itu contohnya tadi manfaat-manfaat yang adik-adik dapat. Oke, Kak Ica ambil lagi contohnya garam tadi. Garam itu bisa nyembuhin apa? Nyembuhin sakit tenggorokan, sariawan. Kak Ica juga pernah sakit gigi, kumur-kumur air garam. Berarti dia obat. Walaupun bukan obat COVID mungkin ya, untuk sekarang enggak sih. Cuman adik-adik maksudnya begini. Pada saat ada teman adik-adik yang lagi mungkin kecewa karena ada keluarganya yang sakit, atau kecewa karena lagi situasinya nih sekarang lagi PPKM lah, kalau Kak Ica yakin adik-adik ngerti lah. Jadi papa mamahnya mungkin ada yang harus bekerja di rumah, ada mungkin yang gajinya dipotong, ada yang mungkin kehilangan pekerjaan, sehingga teman adik-adik sedih, kecewa. Waduh, kok Tuhan tuh papa mamaku seperti ini. Nah, dia punya, kalau kecewa kan punya luka. Kita harus jadi obat. Cara mengobatnya gimana? Bukannya kita bawa uang atau apa, bukan. Tapi bantu doakan dia, yuk kita berdoa yuk. Kita berdoa sama-sama, aku doain kamu supaya apa? Supaya papa mamahmu, keluargamu tetap berlimpah berkatnya dari Tuhan. Nah, contohnya seperti si garam tadi mengobati. Satu lagi Kak Ica kasih contoh tadi yang lilin tadi. Selain menerangi, terus tadi juga Pak ngusir lalat. Wah, kita emang bener-bener banget tuh Kak Ica kalau di restoran, kalau nggak ada lilinnya pasti udah nanya-nanya sama waitersnya untuk ada lilin. Anggaplah si lalat itu adik-adik, itu perilaku dosa. Itu melawan firman Tuhan. Itu hal-hal yang tidak baik. Kita harus jadi lilin. Bukannya justru kita yang dikerubungin sama lalat karena kita melakukan dosa. Tapi kita harus jadi lilin. Maksudnya kita harus menjauhi si perilaku dosa itu. Kita harus ingetin teman-teman kita yang kalau udah mulai kelihatan malas-malas sekolah karena online, malas-malas IMPA karena online, dan lain sebagainya. Kita harus jadi lilin supaya si lalat-lalat dosa tadi itu pergi. Ya, itu contohnya adik-adik. Sesimpel kita menjadi garam dan terang dunia, mau lagi pandemi kek, mau nanti beritanya makin wah, mungkin kalau sekarang yang lagi marak itu varian-varian penyakit banyak. Ya memang kalau tinggal di dunia begitu adik-adik. Tapi justru karena kita anak-anak Tuhan Yesus yang percaya ini, Tuhan taruh di dunia, tujuannya menjadi garam dan terang, ya contohnya tadi, yang manfaat yang adik-adik temukan tadi. Kita harus memberikan rasa asin
kan memberikan menjadi bumbu masakan tadi ya. Yang tadinya tawar nih di luar sana keadaannya lagi tawar, pokoknya yang kedengeran beritanya penyakit aja. Yang kedengeran adalah lockdown aja. Tapi kita tetap harus memberi semangat. Kita harus minta Roh Kudus dalam hati kita untuk bersemangat dan kita memberikan semangat supaya keadaan yang tawar menjadi asin lagi. Ya adik-adik ya. Jadi firman Tuhan hari ini, adik-adik nggak usah pusing-pusing. Aduh Kak, maksudnya garam apa? Maksudnya terang apa? Seperti tadi bacaannya. Ya, kita sekarang nanti di manfaat garam dan terang tadi, tenang, akan dijadikan aktivitas. Jadi adik-adik jangan disingkirkan dulu bukunya, tapi Kak Ica mau adik-adik untuk ambil lagi Alkitabnya, kita baca. Kak Ica akan bacakan ayat yang ke-16, adik-adik lihat aja Alkitabnya. Yaitu ayat ke-16 adalah, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi, kalau mau jadi garam dan terang dunia, adalah berbuat yang baik dengan memuliakan nama Bapamu yang di sorga. Amin. Nanti mungkin aktivitasnya setelah ini adik-adik ya. Kita tutup dulu firman Tuhan yang baru aja kita dengar. Karena waktu kita terbatas, nanti Kak Ica akan kasih tugasnya. Ya. Terima kasih adik-adik. Silahkan Kak Happy. Balik lagi pinnya ke Kak Happy adik-adik ya. Terima kasih Kak Ica. Sama-sama. Nah, adik-adik sekarang pinnya ke Kak Happy lagi, boleh? Nah, tadi ingat ya adik-adik, tadi mana tim garam? Tim garam mana tim garam? Wah, itu dia tuh. Tim lilin. Nah, adik-adik jadi ingat ya, kita adalah garam dan lilin atau terang dunia. Oke adik-adik. Nah, adik-adik sekarang kita doa syafaat dulu deh ya. Kak Happy mau pilih 2 adik-adik dari kelas tanggung sama 2 adik-adik dari kelas kecil berdoa bagi bangsa dan negara, gereja, teman, dan orang tua. Siapa nih yang mau berdoa? 2 garam, 2 lilin ya Kak? Ya, benar, 2 garam dan 2 lilin. Teman-teman, mari kita satu dalam Tuhan Yesus berkati agar bangsa dan negara kami agar bisa menjadi bangsa dan negara yang baik, dan semoga bangsa kami jauhan dari COVID-19 tewas agar Tuhan amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkati gereja-gereja yang ada di seluruh dunia, Tuhan, supaya banyak orang yang beribadah, Tuhan, walaupun online, Tuhan. Berkati supaya ada banyak orang yang mau beribadah, Tuhan, pada hari Minggu. Terima kasih, Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk orang tua kami dalam segala keseharian mereka. Kiranya Engkau menyertai kesehatan mereka, juga berkati pekerjaan yang mereka jalani. Engkau berkati mereka yang bekerja di kantor maupun di rumah. Engkau yang terus berikan kesehatan dalam mereka menjalani aktivitas mereka. Terima kasih Bapak. Tuhan, tolong berkati teman-teman kami yang mungkin hari ini tidak bisa mengikuti ibadah Zoom. Juga berkati kami yang sudah mengikuti ibadah kali ini agar bisa melakukan yang sudah disampaikan oleh firman. Terima kasih Tuhan. Bapa kami di sorga, Tuhan Kau mendengar doa dari setiap adik-adik ya Tuhan yang kami naikkan. Kau juga tahu isi hati mereka ya Tuhan. Kau tahu apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka mau lakukan, apa yang mereka mau perkatakan, sehingga lewat apa yang terlihat orang-orang di sekitar mereka bisa menjadi garam dan terang dunia seperti firman-Mu dan dalam Alkitab.
Tuhan, sempurnakan doa kami ini ya Bapa, dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Madeline, terima kasih Sydney, terima kasih Clara dan Simeon. Silakan Kak Happy. Oke Kak Ica, adik-adik makasih yang udah berdoa ya. Nah adik-adik sekarang, nah ini tadi Kak Happy salah nih. Sekarang baru kita nyanyi untuk merespon firman yang tadi Kak Ica bawain. Kita nyanyi dari mana nih? Dari Kidung Ceria 265. Yesus berpesan, bait 1 dan bait kedua. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilingmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Nah sekarang adik-adik kita masuk ke dalam persembahan. Adik-adik siapkan celengannya, udah ada, udah siap? Celeng aku ada di bawah, ada banyak. Oh, ada di bawah ya? Ya udah nanti ya, penting nanti kamu kasih persembahan ya, Miguel. Nah adik-adik, oke. Nanti dikumpulin persembahannya. Mungkin bulan ini kita akan kumpulkan sama-sama. Nah terus adik-adik, sekarang kita akan masuk ke Kidung, kita akan menyanyikan lagi dari Kidung Ceria 268, lilin kecil yang kumiliki, bait 2 dan bait 3. Lilin kecil yaitu iman bersinar di kegelapan, mengubah hati sendu, berjaya selamanya. Yesus meminta kita juga baginya tetap bernyala, dengan iman yang benar, berjaya selamanya. Nah adik-adik, sekarang kita sudah sampai di penghujung ibadah ya adik-adik. Kak Happy mau undang adik-adik untuk berdoa untuk menutup ibadah pada pagi hari ini. Nah adik-adik, yuk kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena kami dapat melakukan ibadah pada pagi hari ini. Dari awal hingga akhir Engkau yang memimpin ya Tuhan. Bapa, kiranya apa yang kami terima pada pagi hari ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Jadikanlah kami garam, jadikanlah kami terang, dan juga kiranya Engkau melindungi kami dari pandemi yang sedang berlangsung ya Tuhan di saat ini. Kiranya Engkau lindungi kami, lindungi orang tua kami, teman-teman kami, dan semua orang-orang di sekitar kami. Ya Tuhan, begitu banyak doa, begitu banyak keinginan kami, tapi kami yakin dan percaya Engkau tahu yang terbaik bagi kami, dan Engkau senantiasa menuntun kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Kak Happy,
Ya. sebelum kita berpisah ada pengumuman penting nih Oh buat iya. ibadah minggu depan. Nah, Kak Ica Untuk- boleh bantu nggak tuh pengumumannya apa nih, Kak? Iya, itu Oke, kan ada- terima kasih Kak Happy, Kak Daniel. Adik-adik sebelumnya selamat hari Minggu ya. Terima kasih hari ini adik-adik semua mau ikut IPA online. Nah, pengumuman yang tadi Kak Daniel dan Kak Happy bilang adalah kenaikan kelas. Wah, kita mau punya kenaikan kelas Kak di PA? Ada dong. Ada. Kita biasanya sebutnya peralihan PA ke PT. Nah, peralihannya PA ke PT itu nggak cuma dari pelekat PA ke pelekat PT, tapi nanti dari yang kelas TK naik ke kelas kecil naik ke kelas tanggung, dan kelas tanggung naik ke PT. Sesuai dengan ukurnya ya, yang nanti akan diumumkan siapa-siapa saja akan dihubungi, kakak-kakak pelayannya akan menghubungi orang tua bagi adik-adik yang akan naik kelas. Nah, kita akan ibadah peralihannya itu di tanggal 11. Tanggal 11 bulan ini, which is minggu depan ya Kak ya. Berarti di Yes, minggu depan ibadah kita spesial lagi. Kita akan sama-sama lagi, bahkan sama kakak-kakak PT juga kita ibadahnya. Jadi bakal lebih rame lagi nih ibadah kita dari kelas TK, kecil, tanggung, sampai kakak-kakak PT. Karena akan ada peralihan dari PA ke PT. Nah, dress code-nya adik-adik kelas PA diharapkan menggunakan kostum bernuansa hijau. Ya, gak harus hijau semua, enggak juga. Yang penting banyak hijaunya. Mungkin ada motif daun-daunnya mungkin, ada gambar pohonnya mungkin yang hijau, ya. Pokoknya pakai baju rapi, baju beribadah bernuansa hijau. Seperti itu ya, adik-adik. Nah, satu lagi nih. Tadi Kak Ica bilang kan ada tugas untuk kelas kecil dan kelas tanggung. Nah, siap-siap untuk yang kelas kecil dulu. Nih, Kak Ica mau share dulu. Kenapa yang ini mulu ya? Kak Ica bingung. Ini dulu ya. Nah, ini tugas untuk kelas kecil ya. Jadi nanti pola gambar garam dan terang ini akan Kak Ica share di grup Papa Mama. Adik-adik boleh ambil dari WhatsApp itu, boleh di-download, di-save. Nah, terus adik-adik tuliskan Matius 5 ayat 13 di gambarnya si garam, ya, sebelah kiri. Dan gambar lampu sebelah kanan, adik-adik tuliskan Matius 5 ayat 14. Tulisnya bebas, mau adik-adik print dulu baru adik-adik tulis tangan boleh. Mau dari gambar yang Kak Ica kirim adik-adik ketik pakai laptop boleh. Tapi setelah dituliskan ayatnya adik-adik hias. Adik-adik hias sesuai kreativitas adik-adik. Ya. Bebas nih, contohnya seperti ini. Nih, ya kan di botol garamnya udah ada nih Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan dijak orang. Nah, kalau ini kan pakai ketikan nih Kak Ica nih. Terus Kak Ica juga ketik Matius 5 ayat 14 di lampu. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Nah, ini kalau ketikan. Kalau adik-adik mau print, terus adik-adik tulis tangan juga boleh. Tapi ini Kak Ica belum hias. Nanti Kak Ica akan hias juga. Nanti kalau udah dihias, adik-adik boleh kirim di grup Papa Mama ya. Boleh foto barengan sama adik-adiknya boleh. Boleh ininya aja. Pokoknya Kak Ica tunggu. Nah, itu untuk yang kelas kecil. Kalau yang itu tadi untuk kelompok garam. Kalau untuk kelompok lilin, yang kelas tanggung, ini juga akan Kak Ica masukkan ke dalam grup Papa Mama. Di sini kan judulnya, Aku Mau Menjadi Garam dan Terang Dunia. Nah, caranya gimana? Kan tadi banyak tuh. Kak Ica contohin caranya seperti apa. Misalnya manfaatnya garam apa? Nah, contoh dari manfaat garam, adik-adik bisa melakukan apa. Begitu juga dengan terang. Nah, adik-adik isi di titik-titik itu
Boleh diisi dengan tulisan tangan, berarti harus di-print dulu, atau mau langsung diketik di situ juga boleh. Hasilnya adik-adik fotokan, adik-adik capture, kirim di grup Papa Mama. Ya. Kelompok terang. Kak Ica tunggu tugasnya di grup Papa Mama. Sebentar lagi akan Kak Ica kirim. Ya. Tetap semangat adik-adik untuk menjadi garam dan Ica mau foto dulu ya. Ya. Tetap semangat adik-adik untuk menjadi garam dan terang dunia meskipun pandemi. Meskipun kita cuma bisa secara online. Tapi kan adik-adik sekarang udah hebat. Udah bisa pakai sosial media, bisa pakai WhatsApp. Berarti kita tetap bisa menghubungi teman-teman kita dimanapun mereka berada, malah jangkauannya lebih jauh. Untuk tetap mengingatkan mereka, menyemangati mereka, membawa kabar sukacita bahwa Tuhan Yesus selalu baik. Adik-adik sampai minggu depan ya di ibadah peralihan. Bye-bye. Bye-bye, ditunggu tugasnya. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Dadah, adik-adik.